Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat Roma pasal 3. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kitab Roma sangatlah berbobot. Satu kitab yang sangat baik. Karena ini diberitakan untuk kekaisaran di Roma pada masa itu. Yang diberitakan bagi manusia. Semoga setelah diberitakan, orang punya lebih mendalam lagi akan penginjilan, akan Injil. Pasal pertama kita menerangkan bahwa Injil itu kuasa Allah. Yang menerangkan murka Allah ada pada orang yang setengah-setengah kepercayaannya, yang tidak benar, dan juga menolak akan penyembahan berhala, perzinaan, nafsu, hawa nafsu. Tuhan tidak berkenan akan segala itu, akan segala dosa demikian. Dan dikatakan bukan hanya manusia saja orang itu sendiri berdosa, tetapi juga menjerumuskan orang lain untuk bersama berbuat dosa. Pada saat di pasal kedua menerangkan tentang manusia berdosa dan setiap orang akan menghadapi penghakiman. Ini Paulus ini diutamakan, diberitakan kepada orang Yahudi, yaitu kamu tahu akan hukum Taurat, tapi ditegaskan bagi orang lain juga melakukan, mereka bersunat tetapi mereka tidak melakukan kebenaran, tetap seperti dikatakan di hukum Taurat, seperti mereka mengatakan punya dosa tetapi mereka sendiri berdosa, sehingga mengatakan manusia, orang-orang akan menghadapi kehukuman dari Tuhan yang adil. Di ayat ketiga, yaitu kekuatan dari mengokohkan hukum Taurat. Di pasal ketiga, kalau tidak bisa mengikuti begitu cepat, harap untuk baca berapa kali, mengikuti berapa kali. Di sini Paulus menerangkan terus-menerus, di situ ada 10 pertanyaan. Ada sebagian seperti pertanyaan dari yang Yahudi, dan ada juga seperti dia bertanya kepada orang Yahudi. Sepertinya sekali dia sendiri bertanya, dia sendiri menjawab. Dan pasal ini di sini membuat terobosan bagi orang Yahudi yang tentang kepercayaan, yang prinsip dalam kepercayaan yang di dalam hati mereka. Di pasal ketiga kita ayat pertama dikatakan tidak berguna kalau hanya untuk sunat. Di ayat pertama dikatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Di sini sepertinya 2 pertanyaan, 2 masalah. Tetapi kita bisa melihat ini satu perkara. Ada atau tidaknya sunat, saya sebagai orang Yahudi harus bagaimana kalau tidak berguna? Pasti ada punya gunanya lah, sebab firman Tuhan itu adalah yang diberikan kepada mereka,
pada mereka. Di ayat kedua dikatakan, di ayat kedua sampai ayat ke-9 kamu akan bisa menemukannya, bisa tahu sebagai orang Yahudi sangatlah berguna sebab firman Tuhan itu adalah telah diberikan kepada mereka. Pada saat Paulus berkata demikian, menerangkan dan bahwa orang Yahudi mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Kamu beri aku, tetapi banyak orang tidak percaya. Sehingga timbulnya pertanyaan masalah yang kedua ini. Ketiga, ayat ketiga, jika demikian, jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Yaitu, kita tidak setia, kita tidak percaya, orang tidak percaya, kebenaran itu tetap kebenaran. Kamu tidak percaya Allah, tetapi tetap ada Allah. Seperti kamu tidak percaya ada McDonald, tetapi di bawah memang ada McDonald. Di sini dikatakan kamu tidak percaya, tidak bisa untuk menghilangkan atau memusnahkan akan percaya ke firman Tuhan. Jadi dikatakan di ayat keempat, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bagi Allah sendiri berkata demikian, pada saat orang berdosa, Tuhan akan menghakiman, ya kan? Ini menunjukkan akan keadilan dari Tuhan. Tetapi pada saat pada saat manusia akan curiga akan kebenaran Tuhan atau menolak akan kebenaran ini, Tuhan tidak akan karena penolakanmu itu dimenangkan. Seperti Abraham di zamannya, pada orang mulai curiga pada saat umur begitu tua apa bisa punya anak. Jadi demikianlah kamu curiga akan kebenaran dari Tuhan. Tuhan tidak takut kamu akan curiga akan dia. Dia juga, baik kamu percaya atau tidak, firman Allah itu ada, firman Tuhan itu ada. Kamu berbuat salah juga menunjukkan akan kebenaran Tuhan. Kamu curiga pada Tuhan, tetapi Tuhan akan tetap menang. Firman Tuhan kepada orang Yahudi, bahwa bagaimanapun reaksi dari mereka, tetapi firman Tuhan itu tetap ada. Kita lihat dalam pertanyaannya ketiga, masalah pertiga di ayat kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Ini merespon yang di atas. Jika kamu jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, sepertinya dikatakan aku tidak menunjukkan kebenaranmu. Kalau kamu berkata aku tidak benar, mengapa kamu murka? Aku membantumu loh.
Kalau aku sembarangkan, bagaimana menunjukkan akan keberkahanmu? Kalau aku tidak baik, bagaimana aku menunjukkan akan kebenaranmu? Kamu begitu marah, apa guna? Mengapa? Ayat ke-6. Sekali-kali tidak, andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Di sini Paulus berbalik bertanya kepada mereka, sekali-kali tidak, Allah menghakimi dunia. Bagaimana kamu boleh mengatakan ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah? Atau tidak adilkah Allah sehingga Allah tidak bisa menghakimi? Semoga kalian memahami apa yang diterangkan. Di sini Paulus membenarkan akan pikiran dengan pikiran hati kita. Dia seolah-olah seperti dia bertanya A, jawabnya B, kamu tanya B, dan jawabnya ke C, kayak gitu. Semoga bisa mengikuti, kalian bisa mengikuti di ayat ke-7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Di sini, masalah di sini sama dengan masalah pertanyaan di ayat ke-5 dan 6. Aku tidak benar menunjukkan kebenaranmu. Jadi bagaimana aku dianggap sebagai orang yang berdosa? Yaitu menyimpang dari kebenaran. Ya, kamu berbuat salah, ya berbuat salah. Dengan kata aku berbuat begini, berbuat salah demikian rupa, itu gunanya untuk menunjukkan kebenaranmu. Ini adalah satu kebenaran yang salah. Perkara masalah yang ke-6. Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakannya, bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya timbul daripadanya semacam apa orang yang sudah selayaknya mendapat hukuman. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Seperti aku merusak mimbar ini, kemudian rusak, kemudian gereja membuat yang baru, mimbar yang baru, tidak perlu saya ganti rugi. Lihat gereja orangnya begitu lapang dada, lapang hati, kamu akan mengata bahwa gereja itu punya lapang hati untuk memaafkan. Saya telah merusak mimbar. Kalau saya tidak merusaknya, bagaimana saya bisa menunjukkan akan kelapangan hati dari gereja? Ini adalah pembelokan dari kebenaran. Bagaimana kita berbuat tidak benarlah fitnaan orang yang mengatakannya, dan supaya yang baik timbul daripada kita. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Kemudian pertanyaan, adakah kelebihan apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Di sini tidak jelas apa yang dipertanyakan, dan di sini firman Tuhan diberikan kepada orang Yahudi. Sayangnya orang Yahudi tidak
tidak percaya dan tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi di mana kelebihan kita daripada orang Yahudi? Sunat tidak berguna. Mereka mengandalkan hukum Taurat, tidak mengandalkan sunat. Engkau berikan firman Tuhan kepadaku, kebanyakan orang tidak percaya. Di mana kelebihan daripada orang asing? Juga di mana kelebihan orang Yahudi? Inilah masalah yang pertanyaan ketujuh. Dikatakan kamu berkata kamu tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Kebanyakan orang juga tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Orang Yahudi dan orang Yunani juga tidak sanggup untuk melakukannya. Dan kita di ayat seterusnya kita lihat tidak ada seorang pun, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di ayat 12 juga ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Di ayat 12 semua orang telah menyeleweng dan semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Di ayat 19, di ayat 11 tetap 19 kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. 20 sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena mereka melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang Yahudi telah sudah melakukan 2000-an tahun, sudah bertahun-tahun. Mereka telah berturun-temurun mengerjakannya. Sekarang baru timbul dari yang baru. Sudah beribu tahun kalau mengaku bahwa tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat, sampai pada datangnya Tuhan Yesus. Ayat 20, satu terobohnya yang besar di dalam hukum Taurat, yaitu hukum Taurat justru karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini adalah jalan keluar bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Walaupun kita berusaha, orang juga tidak seorang pun berakal budi, dan juga di dalam Tuhan tidak ada seorang pun yang benar, dan setiap orang pun harus dihakimi, menghadapi penghakiman. Di ayat 21 tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. 22 dikatakan kebenaran tentang Allah. 26, 25 juga itu harus menunjukkan keadilannya. 26 yaitu menunjukkan keadilannya. Ini dinyatakan keadilan Tuhan, bukan kasih Tuhan. Bukan ada karena kasih setia Tuhan, tetapi poinnya yaitu keadilan Tuhan. Ini justru ditujukan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak sanggup melakukannya. Sesungguhnya setiap orang tidak sanggup melakukannya. Pada saat orang-orang tidak bisa melakukannya, itu menunjukkan
akan ketidakadilan Tuhan. Kita harus mengaku bahwa kita tidak sanggup melakukannya, dan juga kita harus mengaku bahwa kita ada keterbatasan, dan juga kita adalah jahat, dan juga kita kalau kita mengaku itu juga perlu akan karunia Tuhan, agar Tuhan juga untuk Tuhan sebagai korban penebusan bagi kita, dan karena Yesus menebus segala kesalahan kita pada saat kita percaya, dengan percaya dengan Tuhan Yesus, dia dengan cuma-cuma kita dibenarkan, ini adalah satu karunia. Dengan demikian kebenaran dari Tuhan ada pada kita, dan keadilan Tuhan juga ada pada kita. Benar, kita ada dosa. Setiap orang juga punya dosa. Tetapi pengorbanan saya telah ditebus oleh karena pengorbanan dari Tuhan Yesus, karena aku percaya pada Dia dan percaya pada Tuhan Yesus. Aku percaya segala firman-Nya akan keadilannya, sehingga terlebih dahulu saya harus mengaku dosa baru mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus. Saya mengaku dan Tuhan Yesus memberikan hadiah yang ini. Jadi kita berikat pinggang pada kebenaran Tuhan. Jadi kita harus mengaku kita punya dosa. Kalau banyak orang yang datang di gereja 611, mereka tidak memahami mengapa di 611 sering untuk mengaku dosa, terlebih lagi para kaum laki-laki saudara kita. Pokoknya mengenangkan, sering mengajar tentang pengakuan dosa. Kalau sesungguhnya itu bukan satu paksaan, tetapi kalau kamu merasa kamu tidak punya dosa, kamu boleh tidak usah mengaku dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus juga telah mengampuni kita, dengan darahnya kita dibasuhkan, tetapi kita harus mengerti akan dosa. Dengan kasih karunia kita mendapatkan kebanyakan akan kesetiaan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Seperti mengaku dosa, sesungguhnya aku tidak boleh merokok lagi. Aku tidak merokok lagi. Saya tidak lagi untuk berkata jorok, berkata yang kasar. Dan semakin mengaku di dalamku juga aku semakin banyak menghakimi orang dan iri hati. Aku sudah tidak mengaku, sudah tidak merokok, tidak berkata kasar, tetapi dalam hatimu ada iri hati. Ini, rupanya itu tidak baik. Sesungguhnya semakin minum arak, merokok, semakin di situ ada iri hati. Dan saya melihat saya merokok itu dosa, bersalah. Dan juga kamu bisa merasakan pada saat kamu iri hati, kamu juga bisa merasakan bahwa itu tidaklah benar. Dan juga semakin kita makin mengenal akan dosa, kita akan semakin takut. Pada saat kita mengalahkan akan dosa kita, pada saat kita takut, kita mohon kasih karunia Tuhan agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan jadi mengaku dosa bisa mengambil akan kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak usah peduli akan orang lain apakah dia punya dosa atau tidak. Dia punya dosa, dia tidak mengaku, dia tidak tunduk taat, itu adalah masalah dia sendiri. Tetapi kita sendiri, kita punya masalah, kita sendiri yang mengaku dosa, itu adalah masalah kita. Kita mohon Tuhan untuk menguji kita. Kita perlu kasih karunia untuk tahu bahwa kita punya dosa. Dan kemudian lewat
Dengan percaya pada Tuhan kita mendapat dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini adalah perjuangan sepanjang dalam hidup kita. Perlahan di dalam Tuhan, kamu melihat kesalahan orang lain, kamu juga bisa ikut menanggung akan kesalahan mereka. Jadi kamu semakin lama kamu semakin seperti Kristus, bukan karena hanya aku punya dosa, Tuhan ampuni aku, tetapi kamu melihat orang lain pun dosa juga, kamu juga bisa berdoa, Tuhan ampunilah juga dosa mereka. Dan ini adalah satu perjalanan hidup. Dan di dalam hukum Taurat itu membuat orang tahu akan dosa, dan kita percaya pada Tuhan bahwa kebenaran Tuhan, kita berikat pinggang pada kebenaran Tuhan. Masalah yang ke-8, pertanyaan yang ke-8 ayat 27, jika demikian apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kita percaya kita dibenarkan karena iman, bukan melakukan. Kita percaya karena kita dibenarkan karena percaya Tuhan Yesus, bukan melakukan hukum Taurat. Lewat pengakuan dosa kita mengambil kasih karunia Tuhan, kita percaya Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Dan terus pertanyaan yang seterusnya ada di ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa lain. Ini adalah jalan keluar juga bagi orang Yahudi dan juga bagi bangsa lain. Setiap orang adalah jahat dan berdosa. Jadi setiap orang harus dengan percaya Tuhan Yesus dibenarkan. Jadi Allah, dia adalah Allah orang Yahudi, juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir pertanyaannya, artinya kalau ada salah satu Allah yang dibenarkan akan mendengar baik orang yang bersunat karena iman maupun orang yang tidak bersunat juga dikarenakan iman. Dan di sini ditanyakan lagi, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi di sini adakah gunanya kami bersunat? Kalau jadi untuk kalau hanya percaya iman, jadi apa gunanya melakukan hukum Taurat? Tidaklah demikian. Karena iman membuat kita untuk melakukan seperti hukum Taurat, agar kita bisa melakukannya. Kalau di dalam hukum Taurat memberitahukan kita berdosa, kita bersalah, aku rela untuk mengubah, aku mau tahu untuk bertobat. Dan karena dosaku yang masa lalu, Tuhan dengan darah Yesus menghapuskannya. Dengan demikian semakin menguatkan, meneguhkan hukum Taurat. Karena ada gunanya hukum Taurat di sini. Kita perlu akan darah Tuhan Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa kita. Kalau tanpa darah Yesus, kita tidak bisa untuk melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita kembali di awal seperti di kemarin, yaitu orang Yahudi dengan mengandalkan bersunat tidak ada gunanya. Orang Yahudi menerima firman Tuhan itu berguna, ada gunanya.
Walaupun orang Yahudi tidak sanggup melakukannya, tetapi sesungguhnya setiap orang juga tidak sanggup melakukan, sebab tidak seorang pun yang benar. Jadi setiap orang harus dengan percaya, dengan iman, dengan darah Yesus di mendapatkan pengampunan. Darah Yesus tercurah di dalam kita. Jadi ya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, segala dosa telah karena Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus dosa kita. Jadi kita dengan sesama juga sama. Kita bersalah pada Tuhan, kita berdosa pada Tuhan, kita harus mengandalkan darah Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan. Dan kita bersalah pada orang lain. Sesungguhnya kita bersalah pada orang lain, rekan kita juga telah berdosa pada Tuhan. Bagaimana kita melakukan? Selain kita mengandalkan akan darah Yesus untuk pengampunan dosa, dan juga kita harus minta maaf, pengampunan dari orang lain, orang itu. Kita harus minta maaf dan kita juga harus mengaku akan kesalahan kita, agar orang itu bisa bermurah hati memberikan pengampunan bagi kita. Jadi pengorbanan kita juga harus ada, yaitu untuk mengadakan hubungan baik kembali dengan sesama, sehingga hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Bukan dengan bahwa saya bersalah padamu untuk menunjukkan kebenaran. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Kita mengaku bahwa kita ada batas, dan kita juga mengaku bahwa kita adalah jahat, dan kita mengaku bahwa kita perlu akan kasih karunia Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari bersama kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih karena kasih karunia-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersandar kepadamu, karena kami percaya selain Engkau tak ada Allah yang lain. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu.神
主的荣耀，轻易降临，大国降临。在你国度永远掌权，在你荣耀无法测度，是王的大能和尊贵，在你国度已来到。他国度掌权，他统管万有，他的国度满有权柄和能力。耶稣，神公义的彰显。在你国度永远掌权，在你荣耀，在你荣耀无法测度，是王的大能和尊贵，在你国度已来到。他国度掌权，他统管万有，他的国度满有权柄和能力。耶稣，神公义的彰显。耶穌，我哋讚美你。 Tuhan Yesus, Yesus, kami kami doa memuji-Mu, Nhân dần này cái sao memuji-Mu. mà họ Terima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang berdosa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di dalam hidup kami penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Dan di dalam-Mu kami ada jalan keluar dan kami dibenarkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, percaya akan Engkau kami dibenarkan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang tidak benar, kami adalah orang yang jahat. Terima kasih Tuhan karena ada hukum Taurat sehingga kami tahu mengenal akan dosa. Tuhan, terima kasih. Saudara semua, mari kita bersama mengaku dosa bahwa kita mengaku bahwa kita adalah orang yang jahat. Tuhan Yesus, kami percaya terima kasih. Kami mengaku Tuhan di dalam-Mu kami tidak adalah orang yang benar. Tidak satu orang pun yang benar. Tuhan, masuk diriku juga. Mari kita terus untuk mengaku dalam hidup kita kesalahan kita, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Ada kalanya kita tidak percaya. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, berbelas kasihan pada Dia. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, hanya terang-Mu datanglah, sehingga dengan terang-Mu kami bisa melihat akan kelemahan dalam hidup kami. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kalau tidak demikian, kami mudah untuk melepaskan diri kami sendiri. Kami seperti melihat itu semua masalah orang Yahudi seperti tidak ada dalam hidup. Itu adalah masalah mereka, tidak ada hubungannya dengan aku. Roh Kudus, terangilah kami. Apakah kami terus untuk sekarang masih tetap hidup dalam ketakutan? Kami tidak seluruhnya percaya akan Engkau seperti kami hari ini. Saya tidak menampilkan yang tidak baik.
Saya juga seperti saya, tidak seperti orang yang punya kasih karunia yang begitu baik. Bahkan di dalam segala sesuatu banyak sekali perkara aku yang tidak sanggup melakukannya. Benarkah Tuhan Engkau masih mengasihi aku? Masihkah Engkau mengasihiku ya Tuhan? Roh Kudus, apakah aku masih terus untuk mendapatkan satu yang melakukan yang terbaik dengan kelakuan yang baik sebagai patokan dalam hidupku dan merasa hidupku baru berguna? Apakah aku bisa melakukan sesuatu itu sebagai keputusan dalam hidupku bahwa pelayananku itu uh, berharga? Apakah aku masih percaya bahwa otoritasku masih mengasihiku? Walaupun aku mengasihi, tetapi aku masih tidak percaya. Bahkan seperti satu syarat, mulutmu berkata demikian, tetapi hatimu tidaklah demikian. Kami tetap percaya. Aku orang yang penurut, aku punya kelakuan yang baik. Maka pemimpinku baru mengasihi aku, baru menghargai aku, dan Tuhan baru berkenan padaku. Apakah aku masih hidup dalam sebagai orang yang Kristen yang damai-damai saja? Apakah aku masih terus selalu membanding-bandingkan aku dengan orang yang lain? Apakah aku terus melihat muka dari pemimpin kami? Aku menginginkan akan perhatian dari pemimpinku. Dan juga di hadapan Tuhan, apakah aku masih terus merasakan apakah otoritasku masih menghargai aku? Roh Kudus, aku perlu akan Engkau. Roh Kudus, aku perlu akan Engkau. Kami seringkali berbicara, ngomong, itu baru merasa aman. Kami tidak merasakan, dan kami masih terus memberi beban pada diri kami sendiri. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Tuhan, pada saat kami di pagi ini datang di hadapan-Mu untuk mengaku dosa jangan biarkan kami dengan ringan. Roh Kudus, datanglah di dalam hidup kami, terangilah kami. Walaupun seberapa lama kami percaya akan Tuhan, Tuhan ajarilah kami, selamatkanlah kami. Walaupun kami percaya Tuhan Yesus sudah begitu lama, tetapi kami sering membawakan segala sesuatu duniawi di dalam hubungan denganmu. Walaupun mulut kami mengaku bahwa kami percaya, kami mengandalkan akan darah Tuhan Yesus, kami percaya. Walaupun aku tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihiku. Tuhan, aku percaya satu agama bukanlah satu tukar balik. Aku berdoa Tuhan tidak mengadami
Aku tetap percaya Tuhan tetap mengasihiku. Walaupun aku berdoa, aku tidak mendapatkan sesuatu, tapi dalam hatiku tetap percaya pada Engkau. Tuhan, mulut kami mudah sekali untuk berbicara demikian, tetapi di dalam hidup kami masih hidup dalam tekanan dalam hukum Taurat, ketakutan, beban, tidak percaya, curiga, dan ketakutan. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, berilah kami agar kami bisa melihat kelemahan kami, agar kami bisa melihat kami ada rupa seperti Allah, anak Allah. Walaupun Tuhan, kami masih penuh dengan dosa, pikiran kami penuh dengan kekacauan, bahwa kami masih mengandalkan diri kami sendiri dan mengandalkan kelakuan, perbuatan, dan mengandalkan akan melakukan yang baik. Tuhan, berilah kami agar bisa melihat semua ini. Tuhan, ini adalah rasa aman dalam hidup kami. Tuhan, sesungguhnya dalam hidup kami penuh dengan emosi. Kami melakukan akan merasa benar sendiri, hukum sendiri, dan juga kami mengejar akan mendapatkan segala hasil yang baik. Tuhan, itulah satu keamanan bagi kami. Roh Kudus, kami mohon terang-Mu untuk menerangi kami. Tolonglah kami agar kami tahu akan segala kelemahan kami. Tolonglah aku ya Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa bersama. Kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, di pagi ini Roh-Mu, terang-Mu menerangi kami. Kita jangan hanya mengaku dosa dengan sekedarnya saja, tetapi kita harus sungguh mengaku akan ketidaksanggupan kita, mengaku kita adalah lemah. Aku mau mengaku aku berpegang apa yang bisa aku pegang, itu yang menjadi keamanan bagiku. Kita harus mengaku walaupun aku menyinarkan kemuliaan pada Tuhan, tetapi Tuhan, kami terus berpegang pada semua itu. Mohon Tuhan untuk mengakui dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ampuni kelemahanku Tuhan. Aku telah menyinarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sering melihat akan kesalahan orang lain, sedangkan sendiri juga punya kelemahan, punya dosa sendiri. Kami tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat akan kesalahan diri sendiri. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku hidup dengan merasa ketakutan, tidak aman. Bukan hanya orang lain yang punya masalah, tetapi aku juga bermasalah Tuhan. Aku penuh, Tuhan Yesus, aku perlu akan belas kasihan dari-Mu Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami mengaku akan kesalahan kami. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Saudara semua, mari kita bersama dalam pemujian ini kita mohon akan karunia Tuhan, karunia pengampunan dari Tuhan. Pada saat kita memujian, kita menerima akan pengampunan dosa, karunia pengampunan, anugerah pengampunan dosa dari Tuhan kita. Ya la 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 ya lesi. Ya Tuhan, aku mau kembali kepadamu, datang di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah segala kesalahanku, segala dosaku. Sucikanlah aku. Tuhan, berilah anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Mohon Engkau bentuklah aku, agar aku hidup untuk-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memberikan anugerah-Mu. Dan pagi ini kami bisa melihat dan hukum Taurat membuat kami justru mengenal akan dosa. Bukan kami mengandalkan hukum Taurat untuk mendapatkan pengampunan, tetapi Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri. Seluruhnya karena Yesus Kristus. Tuhan, kami berdosa, kami menyinahkan kemuliaan Tuhan. Karena anugerah dari Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan. Dan karena Tuhan Yesus kita menunjukkan akan keadilan Tuhan. Sesungguhnya saudara semua, kita buka mata kita, lihatlah pada salib. Salib melambangkan akan keselamatan dari Yesus dan karunia dari Tuhan Yesus. Kita berita, Tuhan, kami percaya akan kekasih karunia-Mu. Kita angkat tangan kita agar kita menerima akan pengampunan dari dosa. Anugerah pengampunan dari dosa bukan dari hukum Taurat. Tuhan, bukan karena kami telah melakukan berapa banyak akan yang perbuatan kami dengan berdasarkan hukum Taurat, tetapi Tuhan, karena semua itu adalah anugerah dari pengorbanan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kita terima akan pengorbanan dari kuasa dari salib. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami terima kuasa salib-Mu, anugerah pengampunan dari-Mu. Sekali lagi kita dengan iman kita terima. Terima kasih apa yang bisa kita megahkan bukan karena perbuatan, tetapi kami yang megahkan Tuhan karena salib-Mu Tuhan. Kami karena percaya Engkau kami dibenarkan. Kami percaya akan kuasa dari anugerah dari salib-Mu Tuhan. Dan setiap kali kita berkata, Tuhan, segala dosa kami diampuni karena Tuhan Yesus. Kami berikat pinggang pada kebenaran, berpegang pada pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami dibenarkan, dan sekali lagi kami dapatkan keselamatan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya. Engkau peduli akan segala perkaraku. Aku percaya ya Tuhan.
percaya akan kasih-Mu, percaya akan janji-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau peduli akan segala hidupku. Saya dikatakan, apa kelebihan orang Yahudi atau gunanya sunat? Banyak sekali dalam segala sesuatu hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Karena jadi demikianlah Injil terus disabarkan sampai di kita. Kita saudara semua pegang pada Alkitab-Mu. Saya ingin berkatakan apa gunanya sebagai orang Kristen. Apa kelebihannya orang Yahudi? Sama dengan orang asing, kita juga berdosa. Apakah kita bisa seluruhnya bisa mendapatkan segala firman Tuhan? Atau hanya kita percaya akan aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus? Tidaklah demikian, karena kita punya firman Allah. Dengan apakah kita sanggup untuk melakukan hukum Taurat? Sanggupkah kita melakukannya? Bisakah kita melakukan? Bisakah? Bisa. Ya, mungkin kita masih ragu. Orang Yahudi tidak sanggup, tidak bisa. Kita bisa. Kita bisa. Di hukum Taurat kita harus berpegang padanya, karena justru karena hukum Taurat kita bisa mengenal dosa. Kita tahu kita berdosa. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Pandanglah salib Tuhan. Itu adalah keselamatan yang diberikan kepada kita. Dia sebagai korban penebus dosa. Kristus yaitu korban penebus dosa. Karena korban persebutan dosa, pengampunan, keselamatan Tuhan ada pada kita. Kita bisa melihat kita seperti kerongkongan, seperti kubur yang menganga. Kita melihat kita bisa melihat bagaimana kaki kita menumpahkan darah. Kita bisa melihat keruntuhan dan kebijaksanaan yang kita tinggalkan. Tapi kita di sana juga melihat keselamatan dari salib dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan bermahkotakan duri, Tuhan telah mengorbankan segala sesuatunya bagi kita agar kita dibenarkan. Mari kita bangkit. Kita dibenarkan. Bahkan kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Pohon kebenaran, keadilan, ya tanaman Tuhan, agar Allah Bapa sendiri diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku mendeklarasikan kemuliaan dimanapun saudara-saudari tinggal, di situ ada kemuliaan Tuhan dan segala kasih karunia Tuhan meliputi segar di seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Kita dibenarkan karena Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan.